Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan berdiskusi tentang kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan ini adalah sebuah gerakan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Ini kita memiliki satu gerakan yang namanya Gerakan Entrepreneur Mahasiswa atau sering kita sebut dengan GEMA. Nah, salah satu tahap pertama dari GEMA itu adalah pengenalan kewirausahaan di bangku di mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini kita akan coba untuk berdiskusi. Ini ada sebuah PowerPoint merupakan ringkasan dari salah satu materi yang ada di mata kuliah kewirausahaan untuk program studi D4 Anestesiologi. Jadi ini ada kelompok 1 dari kelas 3B ya. Sebelumnya ini akan saya unggah ke YouTube sehingga yang menyaksikan di YouTube mohon untuk bisa subscribe dan beri tanda like. Jangan lupa. Kewirausahaan. Ini ada kelompok 1 dari kelas 3B terdiri dari Anis, Anissa, dan Aksal. Jadi mereka telah membuat sebuah rangkuman tentang penguatan dan pendalaman materi untuk kepribadian wirausaha. Jadi menurut Soekardi tahun 91 ini menyimpulkan bahwa sifat umum wirausaha adalah sifat instrumental, prestatif, keluasan bergaul, kerja keras, keyakinan diri, pengambilan resiko yang diperhitungkan, swakendali dan inovatif, serta mandiri. Jadi sifat-sifat unggul wirausaha ini ada 19 sifat ya, terdiri dari 6 kelompok besar, di mana kelompok pertama adalah percaya diri, originalitas, berorientasi manusia, berorientasi hasil kerja, dan berorientasi masa depan, serta berani ambil risiko. Nah, nomor 4 ini mestinya berorientasi hasil kerja ya, bukan verja. Saya kira ini, mungkin hari tipu saja ya. Ciri wirausaha yang berhasil ini ketika seorang telah memasuki dunia usaha, ya, praktik bisnis, faktor-faktor kepribadian tetap memegang peranan penting. Jadi ada 3 kategori, yaitu ciri proaktif, ciri orientasi prestasi, dan ciri komitmen. Adapun tipe kepribadian wirausaha, ini ada tipe personal achiever, dia memiliki ciri-ciri memiliki kebutuhan berprestasi, jadi keinginan berprestasinya sangat tinggi, memiliki kebutuhan umpan balik, kemudian memiliki kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan. Ini adalah wirausaha yang memiliki ciri-ciri personal achiever. Tapi ada juga seorang wirausaha yang memiliki tipe super salesperson. Jadi ini ciri-cirinya adalah memiliki kemampuan memahami dan mengerti orang lain, memiliki keinginan untuk membantu orang lain, percaya bahwa proses-proses sosial sangat penting. Ini adalah tipe super salesperson. Kemudian yang ketiga ini ada tipe real manager. Yaitu ciri-cirinya dia keinginannya untuk menjadi pemimpin perusahaan, memiliki ketegasan, sikap positif terhadap pemimpin. Ini memiliki adalah tipe real manager. Kemudian ada juga tipe expert idea generator. Nah, bukan generator tapi generator mestinya. Ini merupakan memiliki ciri-ciri keinginan untuk melakukan inovasi, menyukai gagasan-gagasan, kemudian percaya bahwa pengembangan produk baru itu sangat penting untuk menjalankan strategi organisasi. Banyak tipunya ini ya di kelompok 2 ini. Di kelompok 1 3B ini. Ya, jadi Anda bisa memilih menjadi wirausaha tipe yang mana? Tipe achiever, tipe salesperson, tipe real manager, atau tipe expert. Sebaiknya Anda mulai memilih atau paling tidak mawas diri, saya termasuk orang yang seperti apa. Nah, untuk menjadi sukses, seorang itu harus satu, dia menyadari arti sukses, nilai prestasi diri, nilai potensi orang lain, nilai waktu, itu harus dia sadari. Yang kedua, dia juga harus menginginkan.
keinginan untuk terumuskan secara jelas bentuk target-target dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah memperjuangkan. Jadi yang pertama itu Anda harus sadar, menyadari, kemudian harus menginginkan, dan yang ketiga adalah memperjuangkan. Ya, jadi harus antusias dalam memperjuangkan sesuatu, harus berkomitmen, kemudian harus bertindak nyata, ulet, ya, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Jadi untuk menjadi sukses, ini saya kira tidak hanya di bidang kewirausahaan, di bidang lain juga sama. Kita harus sadari betul, saya ini memiliki potensi apa, kemudian saya ingin mencapai apa. Nah, jadi fasenya yang kedua menginginkan, jadi kita harus ingin mencapai fase apa. Kemudian harus kita perjuangkan apa yang kita inginkan tersebut. Jadi mengapa? Ada pertanyaan biasanya untuk memacu, untuk memotivasi diri ya. Mengapa ia sukses dan saya tidak? Ya ini sebenarnya tergantung beberapa sebab ya. Ada hambatan dalam memaknai sukses. Nah jadi kadang orang memaknai sukses itu masing-masing ya. Jadi ada yang menghambat justru bahwa sukses itu ya sudah begini saja. Nah ini menghambat untuk sukses. Nah, dan mungkin sukses bagi satu orang berbeda dengan orang yang lain. Jadi tolong nanti dimaknai betul-betul sukses menurut saya itu seperti apa. Haruskah mempunyai harta banyak? Haruskah memiliki ilmu yang banyak, yang tinggi? Nah, itu harus dimaknai dengan betul. Kemudian ada juga yang terhambat oleh hambatan pribadi, misalnya ada kemampuan. Ya, kita memang punya keterbatasan. Kemudian motivasi. Nah ini yang menurut saya paling banyak, karena sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan, hanya saja motivasi itu yang sering harus selalu ditumbuhkan. Ada juga yang terhambat oleh lingkungan, misalnya keluarga, masyarakat, pemerintah, organisasi, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak ya. Nah, Anda termasuk tipe yang mana dari 4 tipe orang sukses ini? Ya. Jadi silahkan mulai kita mawas diri. Sekarang ini saya termasuk yang mana ya? Tidak punya teori dan tidak melakukan banyak hal. Nah, ini apakah saya tidak punya teori? Oh, sekarang di mata kuliah ada, berarti harusnya ini bukan untuk kita ya. Kemudian tidak melakukan banyak hal. Nah, ini apakah berapa yang sudah kita lakukan? Hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan untuk mencapai keinginan kita? Atau tipe yang kedua, punya teori tapi tidak dipraktikkan. Nah, jangan-jangan kita sekarang ini sudah mulai paham teori-teorinya. Jadi, modul-modul yang saya sampaikan itu adalah merupakan teori yang bisa dipelajari. Ya, kemudian nanti, kalau Anda sudah punya tapi belum dipraktekkan, itu berarti Anda masih tipe 2. Ya. Kemudian yang tipe 3, ini tidak punya teori tetapi melakukan tindakan. Ada orang yang tidak memiliki ilmunya, dia tidak tahu, tapi dia banyak melakukan tindakannya. Mereka ini entah didorong dari kekuatan dari dalam, entah karena keterpaksaan, makanya seringkali disebut the power of kepepet itu karena ya, kita nggak tahu. Banyak orang yang tidak paham tentang bagaimana teknologi membuat tempe, tapi bisa menjadi pengrajin tempe karena mau nggak mau dia harus melakukan itu untuk mencukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Akhirnya dia belajar secara otodidak. Ya, entah itu dari orang yang sudah duluan belajar membuat tempe atau yang lain, atau dia baca-baca. Kemudian yang keempat adalah punya teori dan mempraktikkan. Harapan saya setelah mengikuti perkuliahan ini adalah merupakan satu tahapan ya, untuk gerakan entrepreneurial mahasiswa atau GEMA kita. Itu tahap pertama, Anda harus mempraktikannya masuk ke tahap yang kedua. Jadi menyebabkan hilangnya motivasi ini ada beberapa hal yang menyebabkan hilang motivasi seperti berpikiran negatif. Nah, belum apa-apa sudah, waduh jangan-jangan nanti kalau saya jualan ini nggak laku. Nah ini berpikiran negatif. Ini akan menghilangkan motivasi. Jadi jangan dilakukan. Kemudian perasaan tidak berharga. Aku mah apa itu ya. Ada lagu yang mengatakan seperti itu. Ini juga akan menghilangkan motivasi. Jadi lagu-lagu seperti itu dihilangkan saja. Ya, kita ini berharga, ya, bukan aku ini siapa, apalah aku ini ya, itu harus dihilangkan. Kemudian suasana kerja ini juga seringkali membuat
motivasi kita hilang. Misalnya kalau Anda praktikum dapat satu kelompok dengan orang teman A atau teman B, itu jadi hilang motivasi ya. Ini suasana yang harus dibentuk supaya lebih nyaman untuk bekerja. Nah, ini ada 8 kebiasaan manusia yang efektif ya. Jadi yang pertama itu proaktif ya, jadi tidak menunggu. Jadi tawarkan, saya mau ini, saya mau itu. Apakah Anda butuh ini, apakah Anda butuh itu? Ini namanya proaktif. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tujuan. Nah, makanya saya di awal perkuliahan ini menyarankan atau sebenarnya setelah mewajibkan itu Anda untuk melakukan reorientasi tujuan hidup Anda. Kalau sudah orientasi Anda sudah pas atau sudah Anda tetapkan, itu nanti Anda bisa masuk ke tahap yang ketiga, yaitu bekerja berdasarkan prioritas. Oh, ini tidak mendukung tujuan saya. Ya. Tujuan saya ingin mencapai satu karir tertentu. Nah, ini ada tawaran menikah. Nah, misalnya, wah ini prioritasnya ya ke karir dulu, tujuan orientasi tujuan hidup kita adalah karir misalnya. Atau ini ada tawaran piknik. Wah, tapi saya harus mengikuti pelatihan untuk mencapai tujuan saya. Nah, prioritasnya yang mana? Piknik dulu atau ikut pelatihan dulu? Nah, nanti kalau Anda sudah punya orientasi tujuan hidup, Anda tahu Anda harus memilih yang mana. Tidak bimbang lagi, tidak galau lagi. Nah, jadi, ini adalah miliki etos kerja sukses ya, seperti sanggup bekerja benar. Jadi etos kerja sukses itu ada 8 ya. Yang pertama, Anda sanggup bekerja dengan benar, sanggup bekerja dengan keras, sanggup bekerja dengan tulus, sanggup bekerja dengan tuntas, sanggup bekerja dengan kreatif, sanggup bekerja dengan serius, sanggup bekerja dengan sempurna, dan sanggup bekerja dengan unggul. Ini harus Anda miliki dan itu akan mencapai kesuksesan. Nah, sehingga kita bisa mengadakan revolusi sikap menjadi entrepreneur ya. Ini digulirkan oleh seorang yang namanya Dion tahun 2008. Itu bukunya berjudul 8 Revolusi Sikap Menjadi Entrepreneur. Ya. Jadi revolusi itu perubahan ya. Jadi sekarang ini saya melihat memang tidak banyak orang yang memiliki tujuan untuk entrepreneur. Nah, kalau Anda juga salah satu orang tersebut dan ingin melakukan revolusi untuk merubah haluan hidup Anda menjadi seorang entrepreneur, Anda harus memiliki 8 revolusi ini. Yang pertama adalah berani mencoba. Seorang entrepreneur akan berani mencoba, kemudian berani sikap terhadap uang, berani bersikap terhadap uang. Artinya, waduh ini dapat uang untuk apa? Untuk jajan dulu, atau ditabung dulu, atau investasi dulu, atau untuk beli bahan baku. Ini harus berani bersikap untuk orang yang mau berwirausaha. Kemudian yang ketiga, mematahkan mitos. Wah, saya ini lahir bulan Februari, ini tidak cocok jadi pengusaha, misalnya. Itu mitos. Misalnya ada mitos-mitos seperti itu. Saya ini perempuan, ya kurang lincah geraknya, misalnya. Itu mitos. Nah, sekarang ini banyak perempuan yang lebih lincah daripada laki-laki. Ya. Saya ini laki-laki kaku, tidak bisa seluas perempuan. Nah, ini juga mitos. Harus bisa dipatahkan kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur. Kemudian kekuatan dalam menghadapi sebuah kegagalan. Jadi gagal itu biasa. Berhasil itulah yang luar biasa. Jadi nggak apa-apa, gagal harus bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Makanya seorang wirausaha itu dia tidak mengenal yang namanya kegagalan. Yang ada hanya keberhasilan dan pembelajaran. Jadi kalau gagal itu dia sebut pembelajaran. Gagal harus belajar lagi. Yang kelima, memiliki motivasi diri. Nah, ini yang harus Anda miliki sekarang ini. Anda harus bisa memotivasi diri. Kemudian yang keenam, deklarasikan sikap tersebut. Ya, saya itu hebat. Ya, saya orang kuat, itu harus dideklarasikan. Saya ini orang yang teliti. Deklarasikan itu. Kalau mungkin malu dideklarasikan di depan orang, tulis, kemudian simpan tulisan itu di tempat yang hanya Anda yang tahu. Sehingga kalau Anda membaca, Anda akan ingat bahwa itulah Anda.
saya orang yang hebat, saya orang yang kuat, saya orang yang teliti misalnya, saya yang orang yang semangat misalnya. Itu harus dideklarasikan, simpan. Kalau malu ketemu dengan orang lain, ditemukan orang lain, silahkan disimpan dulu. Tapi kalau memang Anda cukup pede, katakan saja, kamu kalau punya pekerjaan yang berhubungan dengan ketelitian, saya ya orangnya. Nah itu, saya punya keterampilan menjahit. Kalau kamu pengen bikin baju, saya bikinkan misal. Ya, Anda harus berani mendeklarasikan. Ya, kemudian sadar akan kelemahan diri. Ya, tentu setiap orang punya kelemahan. Kelemahan Anda yang mana? Saya lemah dalam mengatur keuangan. Itu diakui saja, disadari, sehingga nanti Anda harus bekerja sama dengan orang yang bisa menutupi kelemahan Anda itu. Ya, entah itu orang itu bisa Anda jadikan sebagai partner bekerja ya. Partner itu bisa macam-macam. Tidak harus partner kongsi, bisa juga Anda meng-hire dia atau menggaji dia, jadi dia menjadi karyawan Anda, tapi dia yang mengendalikan, yang mengatur ya istilahnya, keuangan karena Anda kurang rapi misalnya. Itu sah-sah saja. Nah, jadi yang kedelapan adalah konsisten dan action. Jadi yang penting adalah konsisten dan harus segera diterapkan. Action itu harus dilakukan. Itu adalah 8 untuk revolusi untuk menjadi seorang entrepreneur yang harus Anda lakukan. Kemudian di samping itu ada 3 sikap dasar. Ya. Yang pertama adalah disiplin dan jujur. Nah, ini kita harus mulai disiplin dan jujur, sehingga saya harapkan nanti ini sudah bagus, ini kelompok 1 sudah mengirim tugasnya semaksimal mungkin, tepat waktu. Tinggal kelompok 2 ini, kelompok yang lain nanti silahkan sebaiknya juga mengirimkan tugasnya tepat waktu. Kemudian tanggung jawab, tekun, dan fokus. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan hubungan antara sama dan hubungannya dengan Tuhan atau sumber. Nah, ini adalah keuntungan yang berwirausaha. Ya. Bedanya, kalau berwirausaha ini tidak tergantung orang lain. Ya. Dia dapat mengambil keputusan sendiri. Kalau pekerja kan ditentukan bosnya. Kemudian dia juga harus kreatif. Ya. Kemudian loyalitas terhadap pekerjaan. Waalaikumsalam. Jadi itu yang bisa Anda pelajari untuk keuntungan berwirausaha. Kemudian jangan lupa ada etika bisnis, itu juga harus dipahami. Ini ada beberapa falsafah, ada kutipan ayat, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada 5 hal yang harus dihasilkan dari spiritualitas, ya. Itu antaranya adalah sama dengan yang tadi sepertinya, integritas, kejujuran, energi atau semangat, inspirasi, ide, wisdom atau kebijaksanaan, kemudian keberanian dalam mengambil keputusan. Nah, itu adalah hal-hal yang erat kaitannya dengan sifat spiritual seorang wirausaha. Baik, itu yang disampaikan teman-teman Anda dari kelompok 1 kelas 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.